Halo, perkenalkan, nama aku Farid. Selamat datang di channel Usul Fikih. Di video ini aku mau membahas tentang manfaat mempelajari usul fikih untuk memahami proses ijtihad. Bagi mujtahid atau seseorang yang memiliki kualifikasi untuk berijtihad, usul fikih berfungsi sebagai sebuah metodologi untuk melakukan ijtihad. Sedangkan bagi kita yang tidak berada di level mujtahid, ilmu usul fikih juga tetap memiliki banyak manfaat. Di antaranya untuk memahami bagaimana proses suatu hukum ditetapkan, dan juga untuk mempelajari pola-pola atau cara kerja seorang mujtahid dalam berijtihad. Ijtihad itu apa sih? Ijtihad adalah penalaran seorang ahli hukum dalam menemukan solusi terhadap berbagai persoalan atau pertanyaan-pertanyaan terkait hukum Islam. Kita tentu tahu dong, masalah zaman sekarang sangat kompleks. Jauh lebih kompleks dari zaman dulu. Nah, masalah-masalah yang ada di zaman sekarang itu membutuhkan pemecahan masalahnya dari sudut pandang hukum Islam. Boleh atau tidak, sah atau tidak, dan sebagainya. Nah, masalah-masalah yang belum ada hukumnya ini tentu memerlukan kejelasan hukum. Disinilah ijtihad itu dibutuhkan. Kita ambil contoh sebuah permasalahan zaman sekarang yang belum ditentukan hukumnya oleh ulama-ulama zaman dulu. Misalnya, bagaimana sudut pandang hukum Islam terhadap masalah dropshipper dalam jual beli. Bagaimana juga forex, bitcoin, reksadana, dan permasalahan ekonomi lainnya. Bagaimana juga penghasilan YouTuber, AdSense, atau penghasilan dari game online. Lalu bagaimana akad nikah melalui live streaming atau melalui media sosial, dan sebagainya. Bagaimana jika sholat memakai APD lengkap, memakai hand sanitizer atau antiseptik, atau masker. Nah, penalaran seorang ahli hukum dalam menemukan solusi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait hukum Islam inilah yang disebut ijtihad. Tentu tidak setiap orang dapat berijtihad. Kalau orang yang nggak ngerti agama berijtihad, ya ngawur dong hasil ijtihadnya. Dan hasil ijtihadnya tidak bisa dijadikan referensi sebagai pedoman oleh banyak orang. Makanya, seseorang yang memiliki kualifikasi untuk berijtihad tidaklah sembarangan. Di dalam tradisi Sunni klasik, untuk ijtihad membutuhkan beberapa keahlian profesional. Di antaranya keahlian dalam berbahasa Arab, teologi, pemahaman terhadap teks-teks wahyu yaitu Quran dan hadis, dan juga pemahaman terhadap prinsip-prinsip jurisprudensi dalam ilmu usul fikih. Oke, kita bahas satu persatu. Syarat mujtahid yang pertama adalah dia harus bisa berbahasa Arab. Tentu saja, karena Quran dan hadis, teks-teks wahyu yang menjadi sumber hukum Islam itu berbahasa Arab. Bagaimana kalau tidak bisa berbahasa Arab? Bagaimana kalau pakai terjemahan Quran? Boleh atau tidak? Bagi yang nggak ngerti bahasa Arab, kan sama saja. Emang apa bedanya? Kenapa nggak boleh? Apa memang harus Quran asli dan bukan terjemahnya? Kalau kitab-kitab tafsir bagaimana? Kenapa orang yang nggak ngerti bahasa Arab tidak memenuhi syarat atau tidak memiliki kualifikasi dalam berijtihad? Loh, kenapa bisa seperti itu? Jawabannya ada. Quran itu kan kitab suci yang memuat wahyu atau firman Allah. Dan Quran merupakan sumber hukum Islam yang paling utama. Sedangkan tafsir atau terjemahan Quran, baik berbahasa Arab atau bahasa lainnya, itu sudah termasuk interpretasi atau penafsiran terhadap Quran. Berbeda ya, dan sebagai interpretasi, karenanya tidak dapat dikatakan atau dijadikan sumber hukum Islam. Translate atau alih bahasa, penafsiran, dan sebagainya, meskipun terjemahan dan tafsir tersebut menggunakan gaya bahasa atau sastra tingkat tinggi, tetap saja berbeda dengan Quran. Hal ini karena bahasa Arab yang menjadi bahasa Quran memiliki karakteristik kompleksitas yang luas dari bahasa lain. Selain membutuhkan keahlian dalam bahasa Arab, teologi, pemahaman terhadap teks-teks wahyu Quran dan hadis, mujtahid juga mesti memahami dengan baik prinsip-prinsip jurisprudensi dalam ilmu usul fikih. Jadi, bagi mujtahid atau seseorang yang memiliki kualifikasi untuk berijtihad, usul fikih berfungsi sebagai sebuah metodologi untuk melakukan ijtihad. Dan bagi kita yang tidak berada di level mujtahid, ilmu usul fikih berguna untuk memahami bagaimana proses suatu hukum ditetapkan oleh seorang mujtahid dengan cara mempelajari pola-pola atau cara kerja seorang mujtahid dalam berijtihad. Mari kita melihat contoh bagaimana mujtahid menggunakan usul fikih sebagai metodologi dalam berijtihad. Sebelum aku bahas lebih jauh, aku mau ngingetin kamu buat subscribe channel ini. Karena di channel ini kami bakalan terus ngebagiin konten-konten seputar usul fikih. Like dan share jika suka, dan berikan komentar bagaimana penilaianmu terhadap video ini. Kembali lagi ke metode ijtihad. Di sini kita akan menggunakan contoh metode ijtihad menggunakan kias. Kias adalah menyamakan hukum suatu hal apapun yang tidak terdapat ketentuannya di dalam Quran dan Sunnah dengan hal lain yang hukumnya disebutkan dalam Quran dan Sunnah, atau sesuatu yang sudah ditetapkan hukumnya. Karena adanya persamaan ilat.
Ilat adalah alasan dan sebab yang menjadikan sebuah hukum itu ada atau tidak ada. Contohnya, kita menemukan larangan meminum khamr terdapat dalam Quran, yaitu surat Al-Maidah ayat 90. Ayat ini menjelaskan larangan meminum khamr atau minuman keras. Mari kita temukan ilat hukumnya, kenapa dilarang. Di sini lalu kita menemukan yang menyebabkan minuman itu dilarang adalah karena memabukkan. Inilah ilat hukumnya, suatu sebab yang menjadikan adanya hukum, di mana minuman keras dilarang adalah karena memabukkan. Sehingga dengan metodologi kias, mujtahid menetapkan bahwa apapun minuman yang memabukkan itu, dari apapun ia dibuat, hukumnya sama dengan khamr, yaitu dilarang untuk diminum. Dan untuk menghindari akibat buruk meminum minuman yang memabukkan itu, maka dengan kias pula lah ditetapkan sebuah minuman yang memabukkan, apapun namanya, maka dilarang diminum. Dengan kias ini kita dapat mengetahui hukum dari sudut pandang hukum Islam, bagaimana sih hukumnya narkoba, ganja, pil ekstasi, sabu-sabu, dan lainnya. Untuk pembahasan tentang kias, apa sih syarat dan rukunnya, bagaimana kaidah-kaidah kias, akan dibahas dalam video usul fikih yang lain. Jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan notifikasi, like, dan share jika kamu suka. Oke, segitu dulu yang mau aku sampaikan dan akan dilanjutkan di video usul fikih berikutnya. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Usul Fikih.